Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat film semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di my channel RP Republik Film. Kembali lagi bersama saya Agus, agak gundul sedikit. Kali ini saya mau sajikan film sejarah yang cukup fenomenal, yang menceritakan tentang terjadinya perang salib di Yerusalem, yang mana pada saat itu para armada Kristen Eropa mengalami krisis pangan dan konflik di negaranya sendiri. Lalu bagaimana kondisi mereka saat itu yang terus diterpa adu domba dan harus menghadapi pasukan muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi atau yang dikenal Raja Saladin. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisahnya dalam alur cerita film Kingdom of Heaven. Diceritakan pada abad ke-12, tepatnya di negara Prancis pada tahun 1184 Masehi, terlihat seorang pria bernama Balian sedang mengalami depresi berat setelah ditinggal mati istrinya yang melakukan tindakan bunuh diri karena bayi yang dikandungnya mengalami keguguran. Atas kejadian itu, Balian sangat merasa berdosa atas tindakan bunuh diri istrinya itu. Walau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selain melanjutkan kehidupannya dengan menjadi seorang pandai besi. Bersama dengan itu datanglah rombongan kesatria perang salib yang dipimpin oleh seorang kesatria senior yang bernama Godfrey, yang ternyata kepulangannya ke Prancis adalah untuk membuat sebuah pengakuan kepada anaknya yang selama ini dia telantarkan, yang ternyata dia adalah Balian. Dia sengaja menemui anaknya untuk menembus dosanya selama ini. Selain itu, dia berniat membawa Balian untuk ikut serta berjuang di Yerusalem. Namun Balian menolak semua ajakan itu. Dia memilih untuk tetap hidup di tanah kelahirannya sendiri. Godfrey tak bisa memaksa kehendaknya, kemudian dia kembali ke Yerusalem. Namun sebelum dia pergi, dia memberikan pesan bahwa jika Balian berubah pikiran untuk ikut berjuang, dia memberitahu rute perjalanan yang akan dilewati, supaya Balian bisa menyusulnya. Dalam situasi tersebut, pendeta itu memprovokasinya untuk menyuruh Balian pergi ke Yerusalem dengan tujuan bisa mengklaim tanah dan semua properti yang di sana. Tapi Balian tetap pada pendiriannya untuk menjadi seorang pandai besi walau harus hidup dalam kemiskinan. Hingga saat pendeta itu membicarakan tentang jasad istrinya yang telah dipenggal karena penuh dosa, Balian tak kuasa menahan amarahnya, kemudian membunuh pendeta itu. Ternyata atas kekhilafannya itu membuatnya berubah pikiran, karena dia ingin menebus segala dosa dan mendapatkan pengampunan. Kemudian dengan segera Balian menyusul rombongan Godfrey. Godfrey pun senang karena Balian mau ikut ke Yerusalem bersamanya. Di tengah perjalanan mereka istirahat dan Godfrey mengajarkan Balian teknik bertahan dengan mengacungkan pedang di atas kepalanya. Lagi asik berlatih, tiba-tiba ponakan Godfrey datang dengan pasukannya ingin menangkap Balian karena telah membunuh pendeta. Godfrey memberi kode ke pasukannya untuk melawan dan menantang ponakannya jika ingin mengambil Balian. Karena menghormati Godfrey, mereka pun pergi, namun gak lama kemudian anak panah melesat ke arah pasukan Godfrey. Walaupun dia harus kehilangan para kesatria terbaiknya yang terbunuh saat itu, dan dia juga mengalami luka yang cukup serius setelah rusuknya terkena anak panah. Dengan pengobatan seadanya, mereka pun terus melanjutkan perjalanan demi mencapai tujuan awal, yaitu pantai selatan, untuk bisa menyeberang melewati lautan menuju tanah suci Yerusalem di Timur Tengah. Hari demi hari berlalu, ternyata Godfrey tak bisa menahan sakitnya yang diakibatkan infeksi yang telah menyebar dalam rusuknya, hingga akhirnya di waktu-waktu terakhirnya, dia sempat mewariskan pedang dan menobatkan Balian sebagai kesatria pasukan salib.
Kemudian Godfrey memberikan cincinnya dan satu tamparan sebagai pengingat, serta mewariskan pedangnya sebagai simbol pewaris Rasta Godfrey Baron. Berangkatlah Balian menuju Yerusalem, namun pelayarannya dihantam badai yang menghancurkan kapal tersebut. Beruntung Balian berhasil selamat, sedangkan yang lainnya tewas. Ternyata tidak cuma Balian yang selamat, ada seekor kuda juga berhasil selamat yang masih terikat di reruntuhan kapal. Tetapi saat ikatannya dilepas, kuda itu malah kabur. Mau gak mau, Balian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki melewati gurun pasir hingga menemukan sumber mata air. Balian pun meminumnya. Tak disangka kuda yang kabur sebelumnya datang minum air di sumber itu. Balian pun bergegas menangkapnya. Tapi ada seorang Arab bersama budaknya mengaku memiliki kuda itu dan ingin mengambilnya karena kuda itu berada di tanahnya. Jelas Balian menolak dan terpaksa mengangkat pedang, mengeluarkan jurus pedang yang diajarkan Godfrey untuk bertarung. Balian berhasil memenangkan pertarungan dan menghabisi lawannya. Sedangkan budaknya dibiarkan hidup sebagai petunjuk jalan ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Balian malah memberikan kudanya dan membebaskan budak itu. Budak itu pun terkejut sekaligus kagum dengan jiwa kesatria Balian dan ngasih tahu jika pria yang Balian kalahkan adalah seorang kavaleri tangguh pasukan Muslim. Balian pun kemudian berpisah dengan budak tersebut. Balian langsung melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di sana, yaitu untuk meminta pengampunan dosa serta pencerahan di atas bukit tempat Yesus Kristus disalib. Setelah itu dia dihampiri para ksatria tentara salib yang dipimpin oleh Amalaric karena mereka melihat Balian membawa pedang milik Godfrey pemimpinnya. Balian menyadari telah diikuti, kemudian ditanya tentang ciri-ciri Godfrey. Walaupun dikecoh, Balian bisa menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Kemudian setelah mereka yakin bahwa Balian adalah anak dari Godfrey, dengan begitu mereka pun tunduk pada Balian dan membawanya ke komplek istana. Balian pun diperlakukan istimewa. Kabar kedatangan Balian terdengar ke istana raja. Kemudian datang seorang wanita cantik yang merupakan adik perempuan dari Raja Yerusalem, datang berkunjung, basa-basi minta minum, dan ngasih tahu kalau namanya Sibila. Diketahui raja dan adiknya sangat menghormati Godfrey sebagai pemimpin Ibelin. Kemudian asisten Godfrey mengajak Balian keliling istana. Lantas Tiberias pun menyambut Balian. Lalu Tiberias mengajak Balian makan bersama dengan pejabat istana. Seorang prajurit mengatakan ke Tiberias jika raja ingin bertemu putra Godfrey, yaitu Balian. Di sini Sibila menawarkan diri untuk mengantar Balian menemui raja. Sibila kemudian menunjukkan di mana tempat sang raja yang memanggilnya. Balian pun menghadap sendirian. Ialah Raja Balwin yang selalu memakai sarung tangan dan topeng seorang raja Yerusalem yang mengidap kusta. Kemudian sang raja mengajak Balian main catur, menasehatinya dan menyemangati Balian, kemudian menguji Balian tentang strategi perang. Dengan tegas dan percaya diri, Balian mengutarakan pendapatnya tentang pertahanan dan strategi perang. Disinilah Raja Balwin kagum atas pendapat Balian. Kemudian tanpa ragu Raja Balwin menugaskan Balian ke Ibelin sebagai pengganti ayahnya. Balian pun menerima tugas itu sekaligus kagum atas kebijaksanaan Raja Balwin tentang toleransi dan kebebasan beragama. Balian pun berangkat ke Ibelin dengan beberapa pengawal menuju kastil tempat di mana mendiang ayahnya berkuasa yang dihuni oleh ratusan keluarga Kristen, Yahudi, dan Muslim. Balian melihat 1000 hektar tanah yang kering dan tandus. Balian pun menyadari tempat itu butuh air. Kemudian dia mulai menggali bersama penduduk untuk mencari sumber air. Dengan usaha dan kerja kerasnya, akhirnya sumber air berhasil ditemukan. Kabar keberhasilan Ibelin yang dipimpin Balian pun sampai ke istana. Kemudian datanglah Putri Sibila dengan rombongannya
beralasan menuju tanah Kana dengan menyempatkan mampir ke kastil Ibelin. Dengan senang hati, Balian dan petugas kastil menyambut putri Sibila. Disinilah Sibila secara langsung melihat kerja keras Balian dengan tangannya, bersama penduduk mengolah tanah Ibelin. Singkat cerita, di mana rombongan kaum muslimin yang hendak naik haji dibantai oleh pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Renal, yang menjadi pemicu bentrok dengan pasukan Raja Salahuddin. Kala itu Renal sengaja menyulut konflik dengan cara menyerang rombongan muslimin. Berita kejadian itu telah sampai kepada Raja Salahuddin dan Raja Salahuddin telah mengirim surat peringatan kepada Raja Balwin atas ulah dari anak buahnya itu. Lalu Raja Balwin mengadili Gai dan pasukannya karena telah merusak perjanjian damai dengan Salahuddin, hingga membuat Raja Balwin angkat bicara jika Salahuddin dan 200.000 pasukannya telah bergerak sampai di Jordan menuju Kerak. Dengan terpaksa Raja Balwin memutuskan memimpin langsung pasukannya untuk menghadapi Raja Salahuddin sebelum tiba di Kerak. Raja Salahuddin mengumumkan bahwa dia menantang perang terbuka di gurun pasir di dekat benteng Kerak yang bertujuan untuk mengulur waktu kedatangan Raja Balwin yang juga sedang menuju ke sana bersama seluruh pasukannya. Dengan gagah berani, Balian bersama beberapa pasukannya melawan pasukan Saladin yang jumlahnya beribu kali lipat, dan Balian pun akhirnya kalah. Balian pun dibawa ke hadapan pemimpin kavalari muslim yang ternyata budak dari tuan yang dibunuh Balian tempo hari, yang kemudian Balian bebaskan. Ternyata dia bukanlah seorang budak melainkan tuan, dan yang Balian bunuh itu adalah budaknya. Dia juga ngasih tahu kalau Raja Salahuddin dan pasukannya ada di belakang mereka. Tak lama kemudian Raja Balwin dan pasukannya tiba di Kerak, hingga bertemulah Raja Balwin dan Raja Salahuddin di antara pasukan mereka. Baik Raja Balwin dan Raja Salahuddin meminta untuk saling menarik pasukannya tanpa terjadi peperangan, dan Renal akan diadili oleh Raja Balwin. Salahuddin pun setuju dengan kebijakan Raja Balwin dan akan mengirim tabib pribadinya sebagai hadiah karena kebijakan Raja Balwin yang adil. Di kastil Kerak, Raja Balwin langsung mengadili Renal, melampiaskan kemarahannya dengan beberapa kali cambukan. Karena sakit yang dideritanya semakin parah, Raja Balwin pun terjatuh, lalu kemudian dibawa ke Yerusalem. Lalu Renal dinyatakan bersalah dan akan ditahan di Yerusalem. Kemudian Raja Balwin memanggil Balian, mengagumi keberaniannya menghadapi pasukan Salahuddin. Gak cuma Raja Balwin, Sibila juga semakin kagum sama Balian. Setelah itu Raja Balwin pun kembali ke Yerusalem. Setelah sampainya di Yerusalem, keadaan Raja Balwin semakin parah. Lalu memutuskan untuk mewariskan tahta kerajaannya ke keponakannya, yaitu putra Sibila. Dan Raja Balwin pun menunjuk Balian sebagai pemimpin pasukan di Yerusalem untuk melindungi keponakannya saat menjadi raja. Tidak cuma itu, Raja Balwin juga meminta Balian untuk menikahi Sibila setelah nanti bercerai dengan Gai. Namun dengan tegas dan halus Balian menolak tawaran Raja Balwin karena tidak mau menjadi penyebab kekacauan. Karena yakin jika itu terjadi, Gai pasti melakukan pemberontakan. Keputusan Balian membuat kecewa Sibila yang telah menolak dinikahkan dengannya. Gai yang mengetahui hal itu lalu melampiaskan kemarahannya melakukan kikuk-kikuk dengan pelayan istana. Kemudian menghampiri Sibila dan putranya, mengancam akan melakukan pemberontakan jika Sibila tidak patuh pada Gai saat nanti putranya menjadi raja. Singkat cerita, akhirnya Raja Balwin pun menghembuskan nafas terakhirnya dan akhirnya Sibila menobatkan anak laki-lakinya sebagai raja baru. Tetapi dalam perjalanannya, atas rasa kekecewaannya terhadap Balian yang telah menolaknya, Sibila melakukan sabotase dengan meracuni putranya sendiri.
karena putranya mengidap penyakit kusta yang menular. Hingga setelah kematian anaknya itu, kepemimpinan diserahkan kepada suaminya, yaitu Guy. Walau sebagian pasukan di dalam kerajaan tidak menginginkan itu terjadi, hanya seluruh pasukan Templar Romawi yang mendukungnya karena dengan kepemimpinannya mereka bisa merealisasikan peperangan dengan pasukan muslimin. Dugaan yang selama ini ditakutkan ternyata benar adanya. Guy bersekongkol dengan Renal yang saat itu masih dikurung di dalam penjara untuk menciptakan sebuah peperangan dengan bangsa muslimin. Dan atas kesepakatan itu, Renal bersedia melakukan sabotase demi terciptanya peperangan dengan imbalan pembebasan dirinya. Akhirnya misi licik dan keji itu dilakukannya bersama pasukannya. Renal menyerang desa-desa yang dihuni oleh mayoritas bangsa muslim. Dia dengan sengaja membunuh adik perempuan dari Raja Salahuddin. Raja Salahuddin pun sangat murka, kemudian mengirim utusannya untuk kembali mengancam dan mempertanggungjawabkan perbuatan para tentara salib itu, dengan mengancam akan melakukan invasi dan penyerangan besar-besaran jika mereka tidak menyerah dan meminta maaf. Tetapi memang ini yang diinginkan Guy. Dia menginginkan peperangan untuk mengalahkan bangsa muslim di bawah kepemimpinannya. Dan saat itu pula Guy mendeklarasikan perang terhadap kaum muslimin. Mereka berencana menyerang Raja Salahuddin di sebuah gurun di sebelah timur perbatasan Kerak dengan membawa seluruh pasukan. Walau sudah diperingatkan oleh Tiberius bahwa menyerang bangsa muslimin sama dengan mengantarkan nyawa. Terlebih pasukan salib tidak mengetahui kondisi gurun di sana yang jauh dari sumber air. Hingga atas kesombongan dan keangkuhannya itu, lalu Guy tetap pada pendiriannya. Kemudian mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, semua pasukan tentara salib yang kelelahan dan kehausan di gurun pasir, akhirnya satu persatu mereka tumbang karena dehidrasi. Sedangkan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Raja Salahuddin telah menguasai sumber air dan siap menghadapi peperangan. Singkat cerita, Raja Salahuddin berhasil memenangkan peperangan itu. Kemudian Renal dan Guy ditangkap oleh Raja Salahuddin. Lalu Raja Salahuddin memberikan segelas air es untuk Guy, tetapi Guy malah mengasih gelasnya ke Renal yang langsung meminumnya. Salahuddin marah karena gelas berisi air es itu untuk Guy, bukan untuk Renal, yang langsung meminumnya tanpa izin Raja Salahuddin. Kemudian Raja Salahuddin pun mencabut pedangnya dan memenggal kepala Renal yang juga merupakan pembunuh adik perempuannya. Sedangkan Guy ditawan, tetap dibiarkan hidup karena adabnya sesama raja tidak akan saling membunuh. Karena lama tidak ada kabar, Balian dan Tiberius dengan beberapa pasukannya pergi menuju tempat peperangan. Mereka melihat kekalahan pasukan Yerusalem. Di tempat itu juga melihat kepala Renal yang menancap di tombak. Dari pengalamannya, Tiberius menyadari peperangan hanya untuk kekayaan dan tanah kekuasaan. Lalu Tiberius memutuskan pergi meninggalkan Yerusalem menuju Siprus. Sedangkan Balian memilih tetap bertahan di Yerusalem. Di benteng Yerusalem, Balian mulai menyusun strategi pertahanan dengan memberi tanda jarak di luar benteng dengan batu yang dicat putih. Dari kejauhan pasukan muslim yang dipimpin oleh Raja Salahuddin mulai terlihat. Patrick membujuk Balian meninggalkan benteng dan Balian dengan tegas menolaknya. Lalu mulai berorasi memberi semangat kepada rakyat dan prajurit yang tersisa. Menyadari hanya sedikit prajurit yang tersisa, Balian meminta semua berlutut. Pria yang mampu mengangkat senjata dibaiat menjadi kesatria, termasuk pelayan di gereja. Lalu disumpah agar jangan takut, jujur, dan berani membela yang lemah. Kemudian Balian menampar si pelayan. Sebagai pengingat, mereka pun bangun dan telah menjadi kesatria. Rise and night. Hingga malam hari di depan gerbang, Balian terus mengawasi pergerakan pasukan Raja Salahuddin. Dan akhirnya pasukan Raja Salahuddin tiba. Balian bergegas ke dalam benteng.
Hari pertama benteng Yerusalem tidak melakukan perlawanan karena Balian berharap Raja Salahuddin mau melakukan kesepakatan. Namun itu tidak terjadi. Hari kedua, Raja Salahuddin menggerakkan pasukannya lebih dekat ke benteng dengan menggerakkan beberapa menara pemanjat ke benteng dan mempermalukan Gai mengaraknya tanpa baju di atas keledai. Hari berikutnya Raja Salahuddin menggerakkan pasukannya lebih dekat lagi ke benteng sambil menembakkan bola api hingga melewati batu tanda jarak 400 meter. Balian memberi aba-aba untuk pertama kalinya melakukan serangan balasan dengan ketapel. Namun pasukan muslimin terus maju melewati batu tanda 300 meter hingga 150 meter. Kali ini serangan balasan mulai menggunakan panah. Pasukan muslimin terus bergerak hingga menempelkan menara menyentuh tembok benteng. Balian selalu melakukan serangan balasan tepat waktu dan tepat sasaran yang membuat efisiensi tenaga dan amunisi. Hingga malam hari benteng belum bisa ditembus. Raja Salahuddin tidak menyangka Yerusalem bisa bertahan sejauh ini dan bertanya siapa yang memimpin pasukan Yerusalem dengan strategi yang luar biasa. Kemudian Raja Salahuddin dikasih tahu jika Balian putra Godfrey yang memimpin pertahanan Yerusalem. Hari berikutnya Balian menyusun strategi dengan tali tombak dan pemberat batu. Kemudian dengan aba-abanya menembakkan tombak bertali yang mengikat batu. Saat tombak menancap di menara, batu dilepaskan sebagai pemberat untuk merobohkan menara-menara pemanjat pasukan muslimin yang membuat Raja Salahuddin tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Banyak korban yang tewas berjatuhan di kedua belah pihak. Baik pasukan muslimin yang gugur dikuburkan dengan semestinya, sedangkan pasukan Kristen yang gugur tidak bisa dikubur karena tidak ada tempat di dalam benteng. Dengan terpaksa yang tewas dibakar supaya tidak membusuk yang bisa menyebabkan wabah penyakit. Dari laporan salah satu prajurit melaporkan salah satu tembok benteng mulai melemah. Keesokan harinya dengan semangat pasukan muslimin melancarkan serangan menggunakan pelontar batu dan fokus di satu sisi tembok yang diketahui telah melemah. Balian yang menyadari tembok tidak bakal mampu bertahan memutuskan tidak melakukan serangan balik, namun mengumpulkan pasukannya yang tersisa di balik tembok dan memberi semangat pasukannya untuk tetap berjuang melawan saat nanti tembok telah berhasil dirubuhkan. Hingga robohlah tembok benteng Yerusalem. Kali ini kedua belah pasukan berhadapan langsung bertempur dengan menggunakan pedang termasuk Balian. Pertempuran kali ini lebih banyak memakan korban dari kedua belah pihak. Namun Yerusalem belum juga berhasil ditaklukkan. Akhirnya Raja Salahuddin menawarkan kesepakatan, yang juga itu merupakan tujuan Balian untuk melindungi rakyat Yerusalem. Bertemulah dua pemimpin untuk berunding. Intinya Salahuddin menginginkan Yerusalem tanpa bertambahnya korban dari kedua belah pihak dan tanpa ada yang ditawan. Semua warga tidak terkecuali anak, wanita, orang tua, ksatria, semua orang akan dibebaskan dan diantar ke tempat tujuan mereka masing-masing. Balian sedikit tidak percaya karena hal itu tidak dilakukan pasukan tentara salib saat menaklukkan Yerusalem. Karena tujuan utama Balian adalah menyelamatkan rakyat. Balian setuju dengan kesepakatan itu, menyerahkan Yerusalem ke Raja Salahuddin. Kemudian Balian kembali ke benteng dengan kesepakatan yang menyelamatkan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Rakyat dan ksatria yang tersisa bersyukur karena bisa selamat. Kemudian Balian menghadap Sibila dan memberitahunya bahwa kerajaan kakaknya ada di pikiran dan di hati. Balian juga meminta Sibila untuk menjadi seorang biasa, berhenti menjadi seorang ratu. Dengan begitu Balian akan datang ke kehidupan Sibila.
Akhirnya Raja Salahuddin mulai memasuki kota taklukannya dengan penuh rasa toleransi. Raja Salahuddin memasuki istana menuju singgasana. Langkahnya memilih menghindari untuk tidak menginjak tanda salib. Dengan aman dan damai, warga Kristen mulai berangkat menuju tujuannya masing-masing, termasuk Ratu Sibila dengan berjalan kaki, menandakan dia memilih menjadi rakyat biasa. Balian pun turun dari kuda menghampirinya dengan mengajak Sibila ke kampung halamannya di Prancis, kembali beraktivitas menjadi seorang pandai besi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Tetap jaga perdamaian antar umat beragama, suku, dan bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Sampai jumpa, bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate